kawan-kawan, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar ente-wan? Sehat? Oke, buat kalian yang lagi memang kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan ya bang. Amin. Adiknya Maman ini akan lanjut mengisahkan sebuah film beradrenalin berjudul License dari Creation of God yang rilis tahun 2023. Nah, buat ente yang nggak pernah lihat film Creation of God, linknya aneh taruh di kolom komentar ya Wan. Oke, biar gak penasaran bagaimana ceritanya, langsung aja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film adrenalin ade mulai. Cerita berawal dari sebuah gunung bernama Gunung Taiping, di mana Raja Chuhui yang memimpin pasukan barbarian siap menyerang kota yang ada di bawah Gunung Taiping. Asisten sang raja bernama Muo yang juga seorang penyihir meyakinkan kalau ini saat yang tepat untuk mereka menyerang kota. Ribuan pasukan pun dengan brutal menyerang kota Taiping hingga terjadi pertumpahan darah yang tak terelakkan. Tetapi setelah itu Raja Hui masih belum puas dan menyeru pasukannya untuk menyerang kota bernama Shiki. Di kota Shiki, putra dari Jenderal Shiki sedang lari ketakutan setelah melihat petir yang menyambar pohon. Beruntungnya salah satu pekerja istana bernama Pak Untung langsung menyelamatkannya. Sedangkan Jenderal Shiki sedang mengadakan pertemuan karena pasukan barbarian kini semakin dekat. Dan saat pasukan barbarian mulai menyerang, Jenderal Shiki langsung melindungi istri serta putranya bernama Xiading. Namun sayangnya, Jenderal Shiki dan istrinya kehilangan nyawanya di pertempuran itu. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, sang ratu berhasil membiarkan Ding pergi dengan menggunakan perahu. Sementara itu, Ding juga dengan penuh hasrat ingin balas dendam kepada Raja Hui. Muo memberitahu mereka bahwa mereka berhasil mengambil alih kendali seluruh wilayah barat pegunungan Taiping. Namun Raja Hui masih belum puas dan menginginkan lebih banyak kekuatan. Ia lalu memerintahkan pasukannya agar kembali bersiap menyerang wilayah timur Gunung Taiping. Namun ada masalah yang harus mereka hadapi, yaitu naga hitam yang sudah menjaga wilayah timur selama ribuan tahun. Untuk menghindari bahaya tersebut, Raja Hui memerintahkan pasukannya agar membangun jalur rahasia bawah tanah. Meskipun membutuhkan waktu yang lama, ia tetap bertekad karena tak ingin rencananya gagal dan beresiko kehilangan nyawanya. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, ada sebuah desa yang aman dan tentram berada di sebelah timur pegunungan Taiping. Di desa tersebut terdapat seorang kakek tua yang menjadi tetua desa sedang menceritakan legenda untuk anak-anak tentang Dewa Langit. Dewa Langit ini setiap abadnya memilih seseorang untuk dijadikan kesatria agar bisa melindungi dan menyelamatkan umat manusia. Di desa itu ada seorang gadis bernama Yuli yang memiliki kemampuan unik, yaitu bisa berbicara dengan binatang. Namun orang-orang di desa itu malah berpikir bahwa Yuli agak sinting. Kemudian seorang pria bernama Nopek yang merupakan anak dari kepala suku sering membuli Yuli karena dianggapnya leneh. Dia juga sering memanggil Yuli sebagai iblis betina. Tapi untungnya ada seorang pria yang menolong Yuli dari rundungan tersebut. Dan ternyata pria itu adalah Xiading yang kini sudah tumbuh dewasa. Karena ulahnya melawan anak kepala suku, Ding pun dibawa ke rumah kepala suku. Bersama dengan itu, Muo kembali muncul dan membuat kekacauan di desa tersebut. Ia bahkan menghabisi warga dengan mengeluarkan jantungnya yang menyebabkan ketakutan dan kepanikan di kalangan warga desa.
Tetua desa pun langsung mengabarkan berita buruk ini kepada kepala suku dan memberitahu bahwa pasukan barbarian akan segera sampai di desa setelah melewati jalan rahasia bawah tanah. Di tengah kekacauan itu, Ding dan ayah angkat Ding, yaitu Pak Nono, datang sambil membawa palu untuk menjemput Ding. Namun justru sebaliknya, mereka berdua malah berakhir ditahan di rumah kepala suku. Tanpa memerlukan waktu yang lama, Ding dan ayahnya berhasil lepas dari tahanan. Karena tidak mau ayahnya terkena masalah lagi, Ding pun menarik perhatian para prajurit kepala suku agar mengejarnya. Yuli yang melihat Ding dikejar-kejar oleh prajurit mencoba menolongnya dengan melemparkan buah dagangannya sehingga membuat para prajurit terjatuh. Kemudian Yuli mengajak Ding untuk kabur dari kejaran para prajurit. Namun mereka berakhir di sebuah jalan buntu yang sebenarnya adalah gua terlarang tempat naga hitam berada. Karena tidak ada jalan lagi, Yuli dan Ding pun akhirnya masuk ke dalam gua tersebut. Sementara itu salah satu anak buah Nopek yaitu Pak Ijo menceritakan kisah heroik kepada teman-temannya tentang legenda kesatria petir yang melawan naga hitam selama 3 hari 3 malam. Konon kesatria itu menggunakan palu petirnya untuk menyegel naga hitam di dalam Gunung Taiping. Di dalam gua, Yuli curhat kepada Ding tentang masalahnya, di mana dia sering dibully oleh orang-orang. Namun tanpa disadari, ternyata naga hitam yang melegenda sedang berada tepat di belakang Yuli. Yuli dan Ding pun terkaget-kaget melihat naga hitam di depan mereka. Namun karena Yuli bisa berbicara dengan hewan, ia pun menenangkan naga hitam dan memberitahu si naga bahwa orang-orang desa menganggap naga hitam sebagai penjaga wilayah timur yang tidak merugikan warga. Karena kebaikan Yuli yang tidak takut pada si naga, naga pun membantu Yuli untuk menghilangkan tanda merah di pipinya. Si naga lalu meminta mereka agar mencabut palu yang menancap di batu. Dengan sedikit rasa takut, Ding lalu mencabut palu tersebut yang dahulu sengaja dipasang oleh kesatria untuk menyegel si naga. Yuli dan Ding pun baru sadar apa yang sudah dilakukannya dan segera keluar dari gua tersebut setelah guncangan besar melanda. Mereka tidak menyadari bahwa tindakan mereka telah membebaskan si naga dari segelnya. Sementara itu di desa, para tetua mulai merasakan getaran kuat yang berasal dari gunung dan berpikir bahwa Raja Hui mungkin akan membangunkan si naga. Namun Nopek menyangkalnya dan mengatakan bahwa itu ulah dari Yuli dan Ding yang sudah membangunkan si naga. Mengetahui hal itu, para tetua desa pun segera pergi ke gua terlarang di mana mereka bertemu dengan Yuli dan Ding. Mereka mulai menginterogasi keduanya dan alhasil Ding pun mengaku bahwa ia sudah mencabut palu petir kesatria hingga memutus segel yang mengurung si naga. Karena ulah mereka berdua, kepala suku pun ingin menghukum Yuli dan Ding dengan membakar keduanya secara hidup-hidup. Namun Ding membujuk kepala desa bahwa ia akan menyegel kembali si naga agar penduduk desa tetap aman. Setelah negosiasi,
Akhirnya kepala desa pun setuju, tetapi dengan jaminan bahwa jika Diding gagal menyegel si naga, maka mereka akan membakar Yuli secara hidup-hidup. Diding lalu pergi ke dalam gua dan menantang si naga untuk bertarung. Si naga pun langsung mengeluarkan apinya hingga ke pemukiman desa. Karena si naga semakin meresahkan, kepala suku pun mulai mencari teks-teks kuno untuk menemukan cara menyegel naga hitam itu lagi. Sementara itu di dalam gua, Nopek bersama anak buahnya lari ketakutan dan menghindar dari pertarungan si naga dan Diding. Dengan beraninya, Diding berhasil memegangi ekor si naga dan menggunakan palu petirnya untuk menahan ekor si naga. Namun tak lama kemudian si naga malah melempar Diding hingga terjatuh. Di tempat lain, para tetua desa akhirnya menemukan catatan kuno yang mengatakan bahwa si naga hanya bisa dikalahkan oleh petir. Sementara itu saat Ding bangkit lagi dan kembali siap bertarung dengan si naga dengan mengangkat palunya, sebuah petir besar tiba-tiba muncul menyambar palu yang dipegang oleh Ding. Ketika Ding memukul palu itu ke tanah, si naga seketika jatuh kesakitan seperti kesetrum. Begitu pula dengan Ding yang pingsan dan menjatuhkan palunya. Di sisi lain, para penduduk desa sedang mengatur persiapan untuk membakar Yuli. Namun tiba-tiba Nopek dan anak buahnya muncul sambil membawa tanduk si naga dan mengeklaim bahwa dirinya lah yang mengalahkan si naga serta menyegelnya dalam goa. Kepala suku dan warga lainnya pun percaya, namun para tetua berpikir bahwa ini akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi karena pasukan barbarian akan segera menyerang desa mereka. Jadi, kepala suku pun ingin pintu gua yang menghubungkan wilayah timur dan barat agar ditutup untuk mencegah serangan tersebut. Dalam kekacauan itu, Nopek yang sombong malah mulai mengompori penduduk desa bahwa Yuli pantas mendapat hukuman metong karena sudah menempatkan nyawa para warga dalam bahaya. Sampai akhirnya Diding tiba dan Nopek kembali memfitnah Diding bahwa ia lari saat bertarung dengan si naga. Mendengar ucapan anak kurang ajar itu, kepala suku pun jadi marah kepada Diding dan memberinya dua pilihan antara dibakar hidup-hidup atau pergi dari desa dan tak pernah kembali. Akhirnya Xia Ding memilih untuk pergi dari desa bersama Yuli dan kembali ke tempat kelahirannya di wilayah barat. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, Diding dan Yuli akhirnya sampai di rumah masa kecil mereka. Diding merasa sedih karena ingat tentang masa-masa bahagianya bersama orang tuanya. Di waktu yang sama, Yuli secara tidak sengaja menemukan baju besi dan baju ibu Diding yang masih tersimpan rapi. Karena Diding merasa rindu dengan ibunya, ia pun meminta Yuli agar memakai baju ibunya. Namun tiba-tiba pasukan barbarian muncul dan membawa mereka ke jalan rahasia bawah tanah. Raja Hui memperlakukan para pria dengan buruk untuk menggali lorong bawah tanah. Tak selang berapa lama, Diding melihat pakaian salah satu prajurit yang nganggur dan digunakan oleh Diding untuk menyamar sebagai salah satu orang prajurit itu supaya bisa membawa Yuli pergi dari sana.
Akan tetapi mereka dikejutkan dengan munculnya segerombolan gagak milik penyihir Muo, ditambah lagi munculnya serigala-serigala. Keadaan menjadi semakin genting yang akhirnya membuat Diding terdorong masuk ke dalam jurang. Tepat saat Diding jatuh ke laut, pasukan Yu datang dan menyeretnya lumayan jauh. Disitulah Diding melihat palu petir yang pernah tak sengaja ia jatuhkan. Ia pun meraih palu itu dan mendapatkan kekuatan barunya untuk menyerang anggota pasukan itu. Sementara itu Muo si penyihir mengetahui jika Yuli memiliki jantung yang istimewa yang diberikan oleh Dewa Surga. Ia lalu menggunakan kekuatannya untuk menerawang apa yang sudah dilalui oleh Yuli selama di desa itu. Setelah mengetahui bahwa tidak ada lagi si naga di pegunungan Taiping, si penyihir memberi perintah kepada pasukan barbarian untuk menyerang wilayah timur secara langsung. Di sisi lain, Diding kembali untuk mencari Yuli, namun ia tak menemukannya di sana. Jadi, Diding pun membebaskan semua tahanan dan mengambil baju besi ayahnya. Namun tiba-tiba serigala putih kembali muncul dan langsung menyerang Diding. Keadaan menjadi tegang dan Diding harus siap untuk menghadapi serangan serigala putih yang ganas dan kuat tersebut. Dengan jurus palunya, Diding mementung-mentungi serigala itu sampai dia teler. Setelah pertarungan yang epik, Diding berhasil mengalahkan serigala putih dan membuat serigala tersebut takluk kepadanya. Sementara itu, penduduk desa sedang bersiap untuk bertarung melawan pasukan barbarian. Saat pasukan barbarian mulai melakukan penyerangan, kepala suku Danope malah memilih untuk bersembunyi dan meninggalkan desa. Situasi desa pun menjadi sangat kacau, tapi untungnya Diding segera datang dengan menunggangi serigala putih untuk menyelamatkan ayah angkatnya yang saat itu sudah meregang nyawa. Diding lalu menggunakan palu petirnya yang dengan hanya satu pukulan saja dia bisa menjatuhkan pasukan barbarian. Ayah angkat Diding pun merasa senang karena melihat Diding kembali ke desa sebelum akhirnya ayah angkat Diding menghembuskan nafas terakhirnya. Diding sangat berduka atas kehilangan ayah angkatnya, tapi ia juga merasa lega karena bisa menyelamatkan desa dan memenuhi permintaan terakhir ayah angkatnya. Kini, Diding dan para warga desa memilih bersatu dan berjuang bersama untuk mempertahankan wilayah timur. Saat peperangan antar warga desa dan pasukan barbarian terjadi, ternyata Muo mengetahui kelemahan Diding. Ia dengan kejam mengambil jantung Yuli hingga membuatnya sekarat secara tragis di hadapan Diding. Tak sampai di situ saja, Muo juga melempar Yuli sampai jatuh ke bawah jurang. Diding yang melihat itu pun tak tinggal diam dan langsung melompat untuk menyelamatkan Yuli. Dalam situasi seperti ini, tiba-tiba kekuatan dahsyat muncul dari dalam diri Diding yang membuatnya mendapatkan sayap untuk bisa terbang. Ternyata itu adalah ulah Dewa Langit yang sering dibicarakan orang-orang. Dewa Langit muncul setiap 100 tahun sekali untuk memilih kesatria yang akan menjadi pelindung dunia. Namun sayangnya Yuli tak bisa bertahan lebih lama lagi, dan sebelum meninggalkan Diding, ia memberitahu keinginannya untuk hidup dengan tenang tanpa dibuli siapapun. Sedih karena kehilangan orang-orang yang disayanginya, Diding pun mengepakkan sayapnya dan menyerang pasukan barbarian menggunakan petir yang sangat dahsyat.
Dengan kekuatan barunya, Diding berhasil mengalahkan penyihir Muo menggunakan palu petirnya. Raja Hui pun menjadi murka dan mengajak Diding untuk duel. Mereka berdua saling menyerang menggunakan senjata sakral masing-masing sampai akhirnya Diding berhasil mengalahkan Raja Chou Hui menggunakan palu petirnya. Setelah mengalahkan Raja Chou Hui, Diding pergi untuk menemui Yuli kembali dan menutup tubuhnya dengan sayapnya untuk menemani peristirahatan terakhir Yuli. Sampai akhirnya waktu pun terus berlalu dan keduanya berubah menjadi fosil batu. Namun tiba-tiba petir kuat menyambar batu tersebut hingga menghancurkannya. Kemudian datang seseorang bernama Cicang yang menemukan Diding dan at the end. Oke kawan-kawan, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah saat kalian dikhianati, biasanya kalian akan mendapatkan kekuatan yang dahsyat. Tapi kekuatan itu jangan sampai kalian gunakan untuk balas dendam, karena balas dendam itu akan menimbulkan dendam-dendam yang lain yang akan dibalas dengan dendam-dendam lagi dan dendam yang lagi dan lagi. Akhir kata, ibu menemukan jepit yang ternyata punya Mbak Ida. Maman mau pamit dan sampai jumpa.